pagi Sobat Kawanua. Baku apa lagi deng torang? Ada kita Regina, ada kita Kristi. Orang ada di program Manjo Ngopi, ngobrol pagi menginspirasi. Nah Sobat Kawanua, pagi hari ini torang mau baca cerita banyak ya Kristi, ini tentang filsafat. Iya betul. Kalau orang tahu cuma filsafat itu cara berpikir dorang. Iya, dan katanya filsafat sumber segala ilmu kan. Betul Lebih sekali. jauh lagi torang mau gali soal ini filsafat bersama dengan dosen filsafat dari Universitas Katolik de La Salle Manado. So hadir deng torang di studio ada Sir Valentino Lumowa. Selamat pagi Sir. Selamat pagi Regina, Kristi dan pemirsa di rumah. Ya. Apa kabar senang hari bertemu. ini? Selalu sehat, luar biasa. Syukurlah begitu Sir. WFH atau apa ini Sir? WFH, work from home. Work from home. Berarti ya keluar ini. Ya, semua 3 bulan. Wow, selama 3 bulan cuma di rumah Iya, terus kan. iya. Mar tetap mengajar dari rumah. Online kan, versi Online. daring toh. Ya, ya. Dan luar biasa sekarang 1 semester so lewat loh. Wah. Ujian mid semester so dilewati, ujian akhir semester so dilewati dan fine-fine aja. Jadi Oke. sebenarnya terang siap untuk new normal. Oke, Siap ya. Berarti ada kesusahan begitu mengajar dari rumah. Pasti tetap ada dia punya rupa ya kesulitan-kesulitan. Tapi itu tuh kekuatannya manusia. Ya. We can adapt. Ya. Oke. Tapi tunggu, kita penasaran tadi kan Sir bilang ada ujian semester dari rumah. Iya. Tahu dari mana anak-anak enggak speak di buku? Bentuknya yang dirubah. Oh. Bentuknya yang dirubah. Jadi bentuk yang diberikan membuat dorang ya tidak bisa speak, no. Oke. Jadi contohnya ada satu kelas yang saya berikan ujian akhir semester dengan cara projectnya adalah mereka buat video. Anak-anak kan dekat dengan video atau bikin konten dan lain-lain. Simple. Jadi ada satu bagian saya bilang bahwa sekarang kamu coba menjelaskan kepada orang lain, termasuk kita. Kamu anggap sebagai pemirsa, kamu anggap sebagai mahasiswa. Kamu jelaskan secara meyakinkan dalam sebuah video. Kontennya adalah itu terompe mata kuliah. Dia jelaskan dalam waktu itu saya minta durasinya sangat singkat, cuma 2 menit. 2 menit menjelaskan. Tentang intisari dari mata kuliah yang orang udah jelaskan. Dan rata-rata they are doing fine. Mantap. Kayaknya perlu episode lain ini untuk new normal life ini ya bersama Sir Valen. Ya, orang kembali ke soal filsafat ya. Tapi awalnya penasaran, ini Sir dari kecil memang suka soal filsafat sampai akhirnya terjun ke dunia ini, bahkan sampai sekolah di Belgia ini Kristi katanya sekolah filsafat terbaik di dunia. Luar biasa sekali. Pada dasarnya sih tidak mungkin dari kecil, karena dari kecil tuh kata filsafat belum muncul belum muncul di pikiran. Tapi waktu kita selesaikan S1 kita memang di bidang filsafat. Jadi totalnya kira-kira 26 tahun bergelut di bidang filsafat. Lebih dari setengah tapi umur di dunia filsafat, dan sekarang masih tetap menggeluti dengan senang, dengan aktif. Di S1 itu kita semua yang bergaul dengan filsafat. Tahun 96 kita mulai, kemudian lebih rupa semakin tergoda untuk berpikir seperti itu terus. Dan akhirnya juga saya dibantu oleh begitu banyak orang, termasuk oleh Rektor Unika de La Salle sekarang. Dia dulu kita guru, kemudian dia bantu kita juga untuk dapat beasiswa. Akhirnya kita dapat beasiswa. Ya, semakin boleh lari toh, semakin masuk ke dalam tuh. Iya, no. Dan setelah itu selesai S2, kita coba bikin project juga, proposal, kita lanjut lagi ikut S3 dan lain-lain, dan memang boleh keluar. Tahun 2011 kita selesai dan kemudian gabung ulang dengan Unika de La Salle Manado. Gabung juga dengan komunitas filsafat di Indonesia dan lain-lain. Pokoknya ya akhirnya hidupnya ya lebih tentang filsafat, no? Tapi di awal permulaannya itu apakah memang banyak pertanyaan dalam hidup sampai akhirnya tertarik filsafat atau seperti apa kira-kira? Menarik Kristi itu. Kristi itu banyak pertanyaan dalam hidup.
manusia akan berhenti jadi manusia kalau dia selalu lupa bertanya. Oke. Come on, toh. Ini Ya, filsafat ini iya, salah iya. satu filsafat. Boleh buat Menarik kan tulis. kalau Iya, bertanya iya. toh. Manusia berhenti jadi manusia kalau sudah pernah ada Ayo, jangan pertanyaan. lupa pertanyaan. Ya. Sekarang pun kan menghadapi COVID-19, torong penuh pertanyaan. Ya, Well, then, itu tandanya manusia. Tapi kekuatannya manusia adalah setiap pertanyaan akan berusaha untuk dijawab, tapi kemudian jawaban itu akan dipertanyakan lagi. Jadi bertanya terus, bertanya Ya, terus. ya. Karena itu kadang-kadang dong dia bilang ya filsafat akan muncul dari pertanyaan. Ya. Dia akan senantiasa muncul dari pertanyaan, dan itu yang membuat filsafat menarik, dan itu yang membuat filsafat kan orang bertanya, kalau dia dari dulu so jadi ibu dari seluruh ilmu pengetahuan, kapan dia berhenti ya? Kapan dia mau, ya dalam konteks ini mau selesai sebagai ilmu atau dia mau berkembang bagaimana? Filsafat sendiri kadang-kadang tidak tahu lagi bagaimana dia akan berkembang, tapi yang dia tahu pasti adalah dia rasanya susah mati. Rasanya susah mati. Mengapa? Karena yang dia lihat adalah segala sesuatu tentang torang hidup. Bayangkan, berarti kalau torang sonya ndak hidup, berarti filsafat mati. Iya. Nah, berarti kalau torang masih hidup, filsafat akan senantiasa hidup. Dan kalau torang hidup kan torang hidup di dunia. Filsafat juga kan berpikir dan berbicara tentang dunia. Jadi aduh, kita senin tahu kapan filsafat berhenti. Jadi sebenarnya ini sumber dari ilmu pengetahuan filsafat apa? Pikiran manusia. Yuk. Oke. Harus diakui. Nah, jadi sarana atau instrumen yang digunakan oleh filsafat adalah pikiran, ratio. Tapi dia punya objek penelitian tak lain adalah torang kehidupan, manusia, dunia, bahkan segala sesuatu yang torang anggap yang di atas, yang transenden, ya sama dengan kalau dalam konteks ini kan orang selalu menamai dia sebagai Tuhan misalnya, gitu no. Itu hal-hal yang kadang-kadang sebenarnya mungkin orang bilang yang tidak tersentuh oleh ilmu pengetahuan, atau ketika ilmu pengetahuan berhenti, filsafat akan senantiasa mulai. Oke, tapi tadi belum terjawab ini. Sar yang mana? memulai pertama kali tertarik dengan filsafat ini dari mana kira-kira? Nah, coba bayangkan ketika anak-anak umur 5-6 tahun, usia PAUD. Iya. Pertanyaan apa yang paling banyak dorang keluarkan? Sejak anak-anak usia PAUD begitu pasti akan ada pertanyaan ya. Betul Kira-kira sekali. pertanyaan apa itu secara maksudnya? Apa itu? Apa itu? Iya, Adik-adik sesuatu dong. apa itu? Betul, Ya, benar. betul. Adik-adik akan bertanya ketika dia bajalang, dia bilang apa itu Kang? Iya. Jangan, apa itu Kang? Jangan, apa itu Kang? Dan anak-anak paling banyak bertanya biasanya. Paling banyak bertanya, sampai kan? bikin repot orang Iya. tua. Orang tua so bingung mau jawab apa. ini. Iya. Sebenarnya pada saat itu mau diingatkan sebenarnya bahwa itu tuh kekasan manusia. Manusia sebenarnya tidak akan berhenti dan puas dengan cepat dengan itu pengetahuan yang dia dapat. Iya. Jadi ketika anak-anak bertanya apa itu, kontorang jelaskan begitu. Tapi dia rasa rupa mama dah jelaskan ini nyandak beda dengan tu tapi pengetahuan tentang misalnya atau ma apa sana ma bilang pohon. Kalau ini mama dah bilang pohon, ini mak dia bilang pohon, Iya. mar beda DP warna. Mak pohon, mar apa itu dang? Iya, Apa iya. sama? Iya. Berarti itu tandanya orang juga mau membuat atau mau mencari sesuatu yang lebih dalam, Iya. lebih jauh. Iya. Karena itu sebenarnya kalau seandainya kemudian dipertanyakan kepada kita dang, apa yang membuat kita suka dengan filsafat atau sejak kecilkah atau apa yang akan membuat senantiasa saya terpesona atau tergoda untuk senantiasa berpikir dalam dunia filsafat adalah apa? Simple. Karena itu dunia, fenomena, kejadian, manusia ditampilkan kepada saya yang berpikir filsafat beda seperti yang ditampilkan. Ya. Jadi mungkin orang lihat oh orangnya begini, mungkin orang lihat dunianya begini, mungkin orang lihat kejadiannya begini. Mar yang akan senantiasa membuat kita tertarik adalah apa? Kita tidak akan berhenti pada yang kelihatan. Kita akan berusaha untuk lihat apa yang ada so di balik itu. Iya. Kiapa so nih kejadian jadi? Kiapa orang berpikir begitu? Berarti Kiapa, kalau orang filsafat ini melihat satu kejadian itu sebab akibat dari berbagai sisi begitu. dari berbagai sisi dan kalau boleh dari sisi yang ada di belakangnya. Oke. Maksudnya Menempatkan diri jadi objek itu begitu. Jadi orang cari mengerti no sebenarnya
apa sih yang membuat orang harus bertindak seperti itu? Nah, torang kan coba cerita tentang itu, tentang masalah filsafat secara umum. Tahu ndak kalau filsafat kan sebenarnya dorang bilang sumbernya dari Yunani kuno, abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu kan orang-orang dia punya pengetahuan itu kan belum banyak tentang alam semesta, terbatas. Orang masih pikir terompe alam semesta ini masih datar atau masih berada di atas punggung kura-kura. Soal datar sampai sekarang masih banyak yang berpikir. Masih itu flat theory, aduh konspirasi. Sudah. Pada saat itu kan pengetahuan yang masih sangat-sangat terbatas, sehingga memang orang melihat itu alam semesta ini dengan rasa ingin tahu. Aduh, apakah yang ada di balik, di horizon sana, di ufuk sana, DP belakang itu apa, Kang? Jadi orang rasa ingin tahu membuat orang senantiasa bertanya. Nah, jadi akhirnya rasa ingin tahu sebagai pendorong orang untuk bertanya lebih dalam. Anak-anak juga kan didorong oleh rasa ingin tahu. Nah, selain rasa ingin tahu itu rasa kagum. Karena itu, menurut saya, torang akan termasuk kita akan bilang bahwa torang akan kehilangan torang pe sentuhan, torang pe ketajaman untuk lihat dunia, lihat orang lain, teman, sesama, jika torang kehilangan kekaguman. Oke, kata-kata yang baru lagi ya. Jadi rasa ingin tahu, kekaguman, itu tapi sebenarnya yang dicari orang. oleh filsafat itu apa? Ketika dia banyak pertanyaan-pertanyaan, yang dicari apa kemudian? Kebenaran. Satu kata, kebenaran. Tahu dari mana itu kebenaran? Itu DP problem. Kebenaran menurut dia sendiri atau kebenaran yang sebenarnya? Ketika ini, aduh Regina datanya semua masuk di DP inti-inti. Ilmu pada dasarnya senantiasa mempunyai dorang pe syarat, kriteria, kategori untuk mengatakan bahwa kita pe teori ini benar. Betul toh? Atau kalau seandainya kita pe teori salah, teori apa yang mengkritik itu? Kalau ilmu yang lain dapat dibuktikan begitu. Iya, ilmu yang lain kan Jelas dia didorong maksudnya ada DP dasar penelitian. Nah, kalau filsafat dan dia punya dasar hitungan jelas, matematis, pendekatan positivistik istilahnya, saintifik dan ilmiah dan lain-lain. Nah, kalau filsafat apa toh? Nah, kita dari awal kita bilang filsafat punya sarana dan instrumen kan berpikir. Nah, berpikir punya kriteria juga. Nah, berpikir itu kriterianya adalah kelurusan. Lurus berpikir. Logis maksudnya. Logis. Sehingga salah satu sarana atau dorang dia bilang toolbox, kotak perkakas dari filsafat adalah logika. Gitu. Nah, filsafat, logika kasih kriteria bagaimana dong Pak filsafat? Sejauh urutan-urutan DP berpikir itu masuk akal, masuk akal dan lurus DP cara berpikir, itu akan mengarahkan orang pada kebenaran. Walaupun itu belum tentu sebagai sebuah kebenaran. Karena itu seorang filsuf, orang yang disebut terlibat dalam dunia filsafat, seorang filsuf misalnya, dia tidak akan gegabah atau tidak akan sangat senang jadi sombong toh, seakan-akan dia yang pegang kita nutup pegang kebenaran, dengar pak kita itu kebenaran ada pada petangan dan apa yang akan kukatakan adalah kebenaran. Enggak. Tidak. Dia akan senantiasa memberikan pemikiran-pemikirannya dan akan senantiasa terbuka pada diskusi dan kritik. Nah, justru karena orang terbuka untuk baku diskusi, baku kritik, kan, kenapa Regina? Oh iyo Kang, tuh Regina udah bilang tadi lebih benar daripada yang kita udah pikirkan. Yang Kristi udah bilang tadi ternyata lebih benar dari yang kita pikirkan. Kita ndak kalah loh. Justru sebenarnya kita jadi lebih tinggi dari sebelumnya. Mengapa? Karena yang dulu kita pikir benar ternyata salah, berarti ada pembaharuan toh. Dan kemudian kita dapat yang baru yang dari Regina dan Kristi ternyata lebih benar. Berarti kita punya alam berpikir lebih luas. Ya, menarik sekali sampai pembahasan hari ini. Filsafat bikin orang jadi lebih banyak berpikir ini. Betul. Nah, tadi saya bahas tentang kebenaran. Bagaimana tadi Sir mau bilang
supaya meyakinkan bahwa itu adalah suatu kebenaran? Tadi sudah saya sempat katakan bahwa salah satu toolbox dari filsafat kan adalah logika. Iya. Nah, logika itu isinya apa? Bagaimana orang berpikir secara lurus, treba pikir dang, Iya. ya bengko dang. Iya. Nanti kriterianya adalah sejauh kita punya pikiran, kita urutan berpikir Iya. itu lurus, setidak-tidaknya berarti orang ada di jalan yang benar. Tetapi bukan berarti itu juga akan menjadi sebuah kepastian, nyandak juga. Oke. Orang tetap terbuka pada diskusi-diskusi, Oke. begitu. Nah, menariknya logika tak lain adalah apa? Ketika sebenarnya dalam torang kehidupan masyarakat, ada begitu banyak yang logika sebut sebagai sesat nalar. Sesat nalar apa itu? Bagaimana kan itu sesat nalar? Sederhananya begini. Kadang-kadang torang berpikir yang torang pikir itu benar. Iya. Kadang-kadang yang torang bicarakan itu torang pikir benar. Iya. Torang sangka benar. Dan torang pertahankan kuat sekali. Bahkan torang tidak sadar bahwa itu salah. Iya, betul. Begitu. Iya. Kita kasih contoh. Sederhana sekali. Torang pe anak bajalang. Taruhlah dia SMA. Kalau anak-anak ya torang masih bisa mengerti. Mar taruhlah dia SMA atau bahkan mahasiswa. Torang tanya begini. Kenapa nih hari ngana rupa ndak ja keluar-keluar? Udah bikin tugas. Kenapa? Ini tugas ini dia kok selain sulit, ini dosen killer. Nah, jadi torang tuh oh iyo katu. Torang seakan-akan membenarkan bahwa dia boleh tinggal di rumah, fokus, jadi serius sekali. Bukan karena dia pikir bahwa serius belajar itu benar, tetapi karena Dosen killer. Jadi yang membuat dia berbuat benar atau berbuat baik itu adalah dosen killer. Iya. Jadi sebenarnya kan DP argumen mesti begini. Kita belajar karena kita butuh, karena kita perlu untuk torang pikiran, torang kehidupan jadi lebih baik, karena itu saya butuh belajar. Nah sekarang DP argumen jadi beda. Saya butuh belajar. Mengapa? Karena saya butuh lulus di tangan dosen killer ini. Toh jadi bingung kan? Tapi seakan-akan torang anggap oh betul itu. Nah, kalau logika bilang itu salah sekali. Logika akan bilang itu argumen yang ada tas simpang peterang itu asumsi yang ada tapi simpang peterang kepala itu sebenarnya asumsi yang bengkok. Mengapa? Karena torang membenarkan torang tindakan atau torang argumen bukan karena dia punya susunan urutan pikiran, tetapi karena orang lain yang lebih berwibawa yang menuntut orang. Dan itu yang disebut termasuk salah satu sesat nalar. Dalam logika DP bahasa teknis itu disebut argumentum ad verecundiam. So mulai berat. Yang mau tahu tentang seperti itu dia harus kritis berarti. Iya. Itu DP kunci. Itu DP kunci. Karena logika sebenarnya bukan cuma mau bantu orang untuk berpikir kritis, tapi logika itu mau meyakinkan orang hidup bahwa berpikir kritis itulah yang bisa membantu orang untuk membuat orang hidup jadi lebih hidup. Hidup jadi lebih hidup. Nah ini kalau bicara soal logika ya, ini orang sekarang berpikiran terbuka ya, open minded. Pemirsa di rumah juga jangan ada yang tersinggung. Karena ada yang bilang orang yang kalau terlalu banyak belajar filsafat nanti dia lama-lama bisa tidak percaya Tuhan. Katanya begitu. Karena antara logika dan agama memang susah mau baku apa ini. Nah itu bagaimana? Menarik karena ya itu kata seperti banyak tuduhan datang seperti itu kepada filsafat. Urban legend tentang filsafat juga seperti itu. So mau jadi ateis karena ada banyak filsuf begitu toh. Begini, ini salah satu logika juga, pelajaran logika, bahwa ada banyak filsuf yang mempunyai aliran ateis, bukan berarti bahwa filsafat yang membuat mereka jadi ateis. Karena ada begitu banyak pemikir juga
filsuf juga yang ternyata adalah praktisi, mempunyai keyakinan yang sangat dalam tentang Tuhan. Oke. Berarti itu tergantung sekali. pemikirannya. Itu dia. Jadi sebenarnya orang membuat, ini Iya. saya senang dengan ada satu pemikir, dia bilang bahwa sebenarnya manusia punya kekuatan untuk berpikir, DP salah satu dia yang membuat dia manusia adalah pikiran, toh. Iya. Masalahnya adalah manusia sering terlena untuk malas berpikir. Nah, kebanyakan orang cara berpikir adalah pemikiran-pemikiran yang terbukti dari malas berpikir. Maksudnya begini. Contoh tadi, terang bilang bahwa orang yang belajar filsafat banyak yang jadi ateis. Itu karena terang malas berpikir. Mengapa? Ketika orang lihat, aduh, banyak pemikir filsafat yang ateis. Orang malas berpikir, nemo kritis, langsung pikir, berarti begitu kan? Sama juga orang di jalan-jalan toh. Kalau orang soba kumara, so panas di jalan, kong ada seorang menyerempet dan langsung, berarti semua pengemudi itu, toh alat kendaraan itu memang tidak sopan berlalu lintas. Contoh, orang buat generalisasi. Generalisir. Yang paling kena kalau di lalu lintas perampuang. Perampuang yang bawah. Betul sekali. Kita paling tersinggung. Akhirnya yang terjadi adalah seperti cap. Tapi itu sebenarnya lahir dari orang yang itu. Berarti stereotip itu pemikiran keluar dari malas berpikir berarti. Stereotip. Aduh please, itu murni malas berpikir. Selain cuma malas berpikir, itu sesat nalar. Setiap orang indah pada dirinya. Setiap orang kaya pada dirinya. Kong, torang kasih simpul, torang sederhana, apa yang orang sering sebut sebagai stereotip. Berarti kalau dilihat dari sini, orang filsuf itu kebanyakan pemikirannya positif, mengambil positif begitu ya? Karena dia senantiasa melihat yang indah di dalam seseorang. Iya, menarik sekali, masih bersama Sir Valentino Lumowa. Tadi itu bilang orang yang suka berstereotip katanya orang yang malas berpikir. Iya. Penjelasannya lagi mungkin banyak yang maksudnya bagaimana ini, Sir? Manusia akan senantiasa berhadapan dengan misteri, pertanyaan-pertanyaan toh, karena itu kan orang senantiasa suka bertanya karena tidak semua orang tahu toh. Semakin orang tahu, ternyata orang tahu bahwa semakin banyak orang tidak tahu kan begitu toh. Jadi akhirnya orang senantiasa bertanya karena senantiasa berhadapan dengan misteri. Karena itu mau tidak mau kehidupan manusia akan senantiasa berhadapan dengan misteri itu, pertanyaan yang banyak sekali. Nah, pada saat yang sama, ketika orang berhadapan dengan kenyataan yang banyak pertanyaan, pada saat yang sama, orang alat berpikir nih dia, ada yang menggoda orang. Misalnya begini, mau berpikir le terlalu banyak DP asumsi, mau tanya le ini, mau research le ini, mau tanya pak orang, ada ini kok tak tahu pasti karena ini. Toh, dengan cepat mengambil kesimpulan, dengan cepat memberikan generalisasi. Mengapa? Orang akan tanya, itu kan tadi saya bilang. Tapi orang tanya, iki apa dong orang mau suka cepat mengambil keputusan, cepat mengambil pemikiran, cepat judge, cepat memberikan stereotip, karena semua itu gampang. Karena semua itu menghindarkan orang untuk berlama-lama dengan misteri. Karena kalau terlalu banyak bertanya, aduh, kung turun hidup bagaimana? Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Jadi please kasih jawaban kita. Dengan demikian, karena orang so mengemis-ngemis jawaban supaya keluar dari pertanyaan, keluar dari misteri. Karena itu, apapun jawabannya, toh, apapun DP jawaban, yang penting terdengar enak dan menyenangkan tapi kehidupan, just take it. Terima aja. Dan pada saat itu, orang hidup dalam tradisi malas berpikir. Cepat lambatnya itu, Sir, apa pengaruh karena pendidikannya orang, lingkungan, atau bagaimana?
kalau masalah pendidikan, orang mesti pilah. Nah, Oke. ini pun orang mesti kritis. Karena apa? Betul dikatakan pendidikan, tapi pendidikan yang mana? Oke. Pendidikan formal atau pendidikan yang dalam arti yang umum. Nah, kalau pendidikan formal, biarlah dia S3, biarlah dia S2. Kira dia ndak jaba stereotip, Ya. kira dia ndak jaba sesat nalar. Iya. Ada begitu banyak koruptor, profesor, dan doktor yang ada di dalam penjara. Sesat nalar dan sesat tindak. Itu berarti kan pendidikan formal tidak menjamin orang untuk berpikir tre. Ya. Ya. Tidak menjamin orang untuk keluar dari itu malas berpikir, itu stereotyping, itu tidak jamin. Tetapi pendidikan yang benar yang ditanamkan dari orang tua, mulai berpikir, misalnya DP anak so langsung dia lihat anaknya pulang-pulang so marah. Kenapa? Kenapa tapi ujian? Kenapa ujian? Kenapa itu encik cuma kasih 60? 60? Kenapa cuma 60? Tak tahu kok no tuh encik itu dia kok cuma suka tuh ini. Tak tahu no, karena dorong bersaudara. Dan torang dengan cepat memberikan penjelasan begini, memang bukan main. Dengan demikian tanpa sadar kita memberikan kurikulum yang tak terlihat, Ya. pembelajaran yang tak terlihat, atau intangible teaching pada orang pe anak, mengatakan bahwa ndak usah malas berpikir, ndak usah malas bertanya, cari tahu kia pangana toh dapat 60, cukup tahu bahwa yang melakukan itu adalah ngana pe guru. Dan selesailah sudah, torang pe kehidupan akan penuh dengan kehidupan apa? Blaming. Ya. Mempersalahkan. Karena apa? Karena come on, torang kan ingin hidup tenang. Jadi susah dong mempersalahkan diri sendiri. Lebih enak orang lain. Tapi kalau jadi seorang filsuf itu hidupnya tenang, Nanda? Oh, sama sekali tidak tenang. Karena banyak sekali berpikir. Ya, dia itu masalahnya. Kata tenang itu kan kadang-kadang orang misplace maksudnya begini. Ngana ndak tenang cuma karena kelihatan dari DP gesture. Tidak tenang. Jadi kalau gesture Bapak dia begini, dia tenang. Tapi kadang-kadang orang tempatkan juga kepada masalah psikologis dan mental. Dia dapat lihat ndak tenang terus karena lihat dia apa-apa dia tanggapi, apa-apa dia tanggapi. Tapi ada juga ketenangan yang ketenangan nalar. Oke. Maksudnya begini. Ketika orang dapat kasus, ada orang yang bergerak lebih dulu tuh di sini, bubuk. Tuh, langsung emosi, panas banget. Jadi kelihatannya dia punya emotional quotient, DP EQ amat rendah. Karena yang paling banyak diserang adalah dia punya bubuk, dia punya emosi. Ada satu sisi di mana mungkin orang itu terlalu kuat, dia punya intellectual quotient, dia punya IQ misalnya, sehingga ketika diserang DP IQ dia tenang aja. Tapi ketika diserang dia punya emosi, kacau sekali. Nah, yang saya mau katakan adalah kadang-kadang orang dengan cepat untuk justified dan lain-lain itu karena bisa jadi dia punya emosi itu tidak stabil. Dalam konteks ini pertanyaan tadi misalnya mau mengatakan bahwa terus filsafat itu adalah orang yang tidak tenang dan tenang, tergantung. Kalau dia senantiasa punya nalar yang tenang, berarti setidak-tidaknya dia punya ketenangan berpikir, setidak-tidaknya itu akan membantu dia untuk menganalisa semua lewat DP ini, bukan menerima itu secara langsung dari DP emosi. Bagaimana caranya untuk mendapatkan ketenangan berpikir kira-kira? Karena supaya tenang jangan banyak bertanya. Kalau ndak bapak tanya, saya bilang mau mati. Kristi dan Regina ini sangat menarik karena belajar filsafat bukan sekolah filsafat. Oke. We all philosophers. We are all philosophers.
Karena apa? Karena torang kehidupan kan torang ja refleksikan, toh torang ja pikir ulang torang kehidupan, torang suka torang kehidupan lebih baik. Ndak butuh sekolah filsafat untuk jadi seorang pemikir tentang kehidupan tuh, ndak. Karena kadang-kadang orang ndak belajar filsafat, mar DP pemikiran, DP cara menata DP kehidupan, DP cara mengoreksi orang lain, DP cara untuk menanggapi fenomena, kejadian, tenang. Dan itu tidak butuh pelajaran filsafat. Nah, yang saya mau katakan di sini memang apakah filsafat itu membuat orang tenang atau apa? Sedangkan orang so lulus filsafat, so belajar tinggi-tinggi. So itu tadi saya pisadang tuh bagaimana tuh pendidikan formal dengan pendidikan yang kadang-kadang dia juga tidak tenang. Karena apa? Ya jelas lah, bisa jadi karena DP emosi rendah dan lain-lain. Jadi pendidikan formal tidak akan senantiasa langsung memastikan bahwa orang itu akan menjadi orang yang penuh, orang yang berkualitas, orang yang total, orang yang utuh. Nggak menjamin. Orang harus melatihnya. Harus melatihnya. Nah tadi Regina so bilang kalau misalnya apakah dari filsafat itu akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik, seperti apa kira-kira? Nah, Regina menyentuh salah satu inti dari filsafat, salah satu inti dari cabang filsafat, yakni dunia etika. Yakni apa? Sederhananya seperti itu. Jadi apa yang kita pikirkan secara lurus, kita putuskan secara lurus, dia menuntut untuk dilaksanakan atau ditindaki secara lurus pula. Maksudnya apa? Torang kehidupan yang baik sebaiknya memang muncul dari pemikiran, pertimbangan yang lurus juga. Nah, kalaupun torang sudah biasa hidup baik cuma karena torangnya sadar torang berpikir lurus, nah baguslah kalau disadarkan. Sehingga memang torang jadi paket yang lengkap. Nah, lanjut tentang yang Regina datanya tadi tentang apakah orang yang berpikir lurus akan dihantar pada kehidupan yang lurus pula. Torang kutip-kutip sedikit tuh para filsuf. Misalnya seorang filsuf modern. Nah, yang disebut filsuf modern adalah filsuf-filsuf yang berbagi diskusi tentang tema yang sama di masa modern, dan mereka hidup sekitar tahun 1600-an, abad ke-17 sampai ya kira-kira abad 20. Nah, itu masih, sedangkan yang sekarang sudah lebih banyak disebut zaman kontemporer. Tapi kadang-kadang ini zaman kontemporer pun masih dianggap sebagai zaman modern karena ya sudah itu semua masih difilsafatkan. Cuma kita mau ambil satu orang di zaman modern, jadi abad ke-20, abad 19 dan ke-20 dia perpindahan. Namanya orang yang kalau baca-baca filsafat paling pernah dengar DP nama, Friedrich Nietzsche. Nah, dia salah satu yang bilang bahwa yang seperti yang Regina ada bilang, ternyata seperti yang tokoh filsuf bilang juga, bahwa kalaupun orang menganggap diri pemikir, orang menganggap diri seorang filsuf, orang berpikir filsafati, orang berpikir filosofis, itu harus tampak dalam DP kehidupan. Jadi seorang filsuf yang tidak menampakkan DP keyakinan filosofi, DP keyakinan berpikir dalam DP kehidupan, it's not a philosopher. Jadi makanya itu orang bilang jangan cuma berfilosofi, harus nampak juga. Jadi kalau cuma dapat lihat di DP kata-kata, ternyata DP kehidupan juga kacau, atau maksudnya dalam hal ini dia tidak pernah membuat apa yang dia yakini ini sebagai dia punya cara hidup, misalnya. Well then, he is not a philosopher. Nah, sama dengan tadi itu Regina ada bilang, mau tidak mau filsafat itu seharusnya dia bermuara pada sebuah aksi, sebuah tindakan yang baik, tapi bukan cuma baik kepada diri sendiri. We have to think about our society, others, teman orang lain, masyarakat. Itu semua yang harus orang pikirkan. Jadi ya jangan pikir, oh ini kok baik for kita, come on, that's egoistic. Berarti hampir mirip-mirip dengan yang agama ajarkan juga, dan orang mesti well then. Akhirnya kan seperti mulai terbersihkan, tersirnakan tuduhan-tuduhan yang sepele tentang filsafat. Filsafat memang pada dasarnya mengandalkan akal untuk memikirkan segalanya, dan untuk berbicara tentang agama kan kadang-kadang orang melompat, harus menggunakan lompatan iman, toh. Nah, filsafat kan tidak menggunakan iman, filsafat menggunakan akal. Tapi ingatlah bahwa
kadang-kadang bukan cuma kadang-kadang, torang iman itu karena iman itu adalah iman dari orang, dari manusia yang punya karakteristik berpikir, berarti kan torang iman ini juga kadang-kadang ya harus selaras dengan torang alam berpikir. Setidak-tidaknya seperti ada seorang pemikir lagi, seorang Anselmus dari Canterbury, dia pemikir abad pertengahan. Nah, abad pertengahan itu daerah-daerah di belakangnya zaman modern dang. Abad ke-15 kon dia turun ke sana sampai abad ke-3 Masehi. Di daerah-daerah itu Anselmo dari Canterbury bilang bahwa itu fides querens intellectum. Maksudnya apa? Torang iman bukan cuma iman yang buta. Torang iman adalah iman yang mencari pemahaman. Bukan iman yang buta, tapi adalah iman yang mencari pemahaman. Jadi kadang-kadang orang juga berpikir ya tuduhan-tuduhan seperti itu tidak terlalu nyaman, karena untuk mencapai itu pemahaman-pemahaman yang selaras dengan iman kan berarti bukan tuh berpikir bengko-bengko tuh, tuh berpikir yang stereotip dan lain-lain, tapi berpikir yang murni, yang jujur, yang tenang, yang sejujur-jujurnya. Sehingga memang ya itu pada dasarnya kan mau tidak mungkin orang hanya berpikir sembarangan untuk memasuki dunia alam keagamaan. Dengan demikian pasti filsafat akan membantu dunia keagamaan dengan cara berpikir yang murninya, bukan cara berpikir yang penuh siasat. Tapi itu pasti tidak. Di dunia filsafat ini apakah bisa membuat orang lebih mengerti orang lain, memahami orang lain, atau seperti apa? It's supposed to be like that. Maksudnya begini, jika orang memang benar, ini kan ada orang kan tidak bisa ukur kan dia berpikir ini mar DP intensi, DP hati betul enggak kan? Orang tidak bisa ukur kadang-kadang kan. Tetapi jika benar bahwa orang coba pikir memang murni dan pure dan tulus dan kita yakin itu menggambarkan orang yang baik, orang yang baik bukan berarti bahwa orang itu tidak pernah salah, toh. Bisa jadi dia pernah salah pikir, mar setidak-tidaknya DP salah itu tidak dilakukan secara intensional. Maksudnya memang dia pikir, memang mau bikin salah nih dia. Dia kesalahan itu adalah sebuah konsekuensi. Kadang-kadang, aduh sorry sudah salah kan. Jadi bisa jadi orang itu baik. Cuma memang orang yang baik bukan berarti tanpa kesalahan. Tapi tuh kita penasaran, kan tadi bilang baik benar dari filsafat itu dari pikiran atau bagaimana? Kalau sebagai Sir Valentino kan ini beragama Kristen toh. Kalau dari Sir sendiri benarnya itu dari mana lihatnya nanti? Menarik ini sedikit menyerempet. Saya dari kecil sudah beragama Katolik dan saya mempraktekkan kekatolikan itu, dan juga waktu saya menulis research saya, disertasi saya bukan secara sengaja untuk mengambil bahwa seorang pemikir ini adalah seorang pemikir yang mempraktekkan dunia Katolik, karena dia tidak lebih banyak berpikir tentang tradisi modern dan lain-lain. Anyway, bukan itu mau dijelaskan, tapi apakah kekatolikan saya akan dibantu oleh kitab kehidupan berfilsafat atau nyanda? Sangat. Sangat. Mengapa? Karena keyakinan Katolik, misalnya ketika orang berhadapan dengan eutanasia, contoh eutanasia maksudnya itu kalau orang yang DP kemungkinan hidup sudah sangat tipis. Dia bahkan juga sudah terlalu bergantung pada alat-alat medis untuk menyokong kehidupannya. Kadang-kadang kan ada usaha untuk eutanasia, dan di beberapa negara, di beberapa tradisi eutanasia itu sudah dilegalkan. Sudah dilegalkan. Nah, itu menjadi perdebatan etika yang sangat luar biasa. Tetapi dalam konteks ini
dibantu oleh pemikiran filsafat saya, juga oleh iman saya tetap akan mengandalkan bahwa misalnya saya akan mengandalkan bahwa atau memprioritaskan kehidupan manusia dibandingkan untuk melakukan euthanasia. Euthanasia itu penghentian kehidupan secara lebih cepat daripada. Seperti itu. Jadi pertanyaannya memang sedikit berat, tapi tolong jangan akhiri ini dengan berat. Tapi bagi saya intinya bisa membantu lah. Jelas, sangat membantu karena dia memberikan penjelasan-penjelasan, dia memberikan pencerahan-pencerahan, pemurnian, bahkan menambahkan argumen-argumen bahwa yang saya yakini ternyata adalah keyakinan yang tapi tidak ada yang saya. Bertentangan, Sir? Tidak ada yang bertentangan. Atau nanti bahas di episode berikutnya Tapi tidak lengkap kalau misalnya tidak ada DP quotes DP terakhir, karena kata-kata itu keluar dari pemikiran. Quotes dari seorang Valentino Lumawa apa sebenarnya? Oh, sekarang? Iya. Oke. Nah, banyak quotes yang bisa ditawarkan, tetapi saya mau quotes sesuatu yang saya tulis sebagai epilog dari tulisan saya hari Senin, karena saya senantiasa menulis setiap hari Senin di koran Manado Post. Saya tulis seperti ini. Ketika pandemi menyerang sebagai sebuah abnormalitas bagi kehidupan normal kita, kita sepertinya keluar dari kita punya kehidupan. Maksudnya kehidupan yang dimana orang masih berkumpul secara fisik, tapi dijauhkan oleh dunia virtual. Tapi orang berkumpul secara fisik. Ketika pandemi datang, segalanya seperti berubah. Kita seperti mulai dihantarkan kepada new normal berikut, yakni apa? Dunia virtual yang sangat dekat dengan kita di masa lalu. Karena walaupun orang dunia fisik, orang lebih mengandalkan dunia virtual. Orang udah berkumpul, tapi ternyata orang lebih banyak main gadget. Tapi sekarang, ketika orang relasi disandarkan pada dunia virtual, only gadget, betul tak? Orang kan seperti merindu kebersamaan fisik yang dulu orang tinggalkan. Iya, betul. Jadi itulah manusia, no? Kemain, Kang. Orang dulu so jadi terompe bagian kehidupan, tapi orang tinggalkan. Iya, betul. Dengan dunia virtual, gadgeting. Iya, ada baku dapa, mar cuma bingung dengan HP masing-masing. But then, ketika pandemi masuk dan dia bilang, oke, kalau ngoni minta itu mungkin, well then, do it. Napa ngoni pe kehidupan full gadget? Ngoni cuma baku dapa dalam dunia maya. Akhirnya mulai bilang aduh, sonak buku dapa. Tapi kan manusia pada dasarnya sadar nanti ke belakang. Betul. Penyesalan selalu di akhir. Sehingga mungkin quote singkat yang bisa diberikan adalah ketika abnormalitas datang, normalitas kita terganggu. Sebuah normal baru yang kita tunggu sebenarnya bukan sebuah kebaruan, tetapi sebuah norma-norma ideal yang dulu sudah kita ketahui tapi hanya dalam tahapan nalar, yang kini kemudian dipaksa untuk harus menjadi bagian dari kehidupan. Iya. Oke, itu dia. Sepertinya kurang kalau cuma satu episode ya ini dengan sekali. Kayaknya mesti ada kelas-kelas berikutnya ini ya. Makasih banyak Sir atas waktunya ya. Ini tanpa terasa 1 jam sudah habis berakhir ini bercerita filsafat, tapi kayaknya kurang ya. Kristi nanti orang masih banyak undang lagi. Yang belum terjawab. Oke, sampai di sini dulu Sobat Kawana, orang perjumpaan. Orang semua pamit undur diri. Kita Regina, Kristi, Kawanwa TV, orang PTV, sampai orang baku dapat ulang. Sampai jumpa.